bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat memperingati Jumat Agung bagi kita semua. Dan pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 27 ayat 45 sampai 56. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucurkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tercatat dalam sejarah perjalanan kehidupan kita bahwa pada hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus di rumah kita masing-masing dan bukan di gereja. Tentu kita merasakan hal yang sangat berbeda di tahun ini, dan sungguh hal itu membuat kita sangat-sangat merindukan kepulihan dunia ini agar semua kegiatan kita dapat berlangsung dengan baik seperti semula adanya. Namun, walaupun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita dan tidak mengurangi kehikmatan dari ibadah itu sendiri. Kiranya kita semakin merendahkan hati kita untuk menyambut Dia yang telah mati untuk menebus kita. Hari ini kita memperingati kematiannya, kematian seorang anak manusia yang harus terjadi agar nyatalah yang dinamakan dengan keselamatan. Memang semua manusia yang hidup di dunia ini pada akhirnya akan mengalami kematian. Hanya saja jalan dan waktu menuju kematian itu berbeda-beda. Hal menarik yang dapat kita lihat dalam peristiwa kematian Yesus adalah fakta-fakta yang tidak terjadi pada kematian manusia biasa dan hanya terjadi pada kematian Yesus saja.
Fakta yang pertama terlihat dalam ayat 45. Di sana dinyatakan bahwa waktu itu terjadilah kegelapan yang dimulai dari jam 12 sampai jam 3. Itu bukan peristiwa gerhana matahari yang mampu membuat siang menjadi gelap untuk sementara beberapa saat lamanya. Namun itu benar-benar adalah kuasa Allah sendiri. Lalu pada jam 3, menurut nats ini, Yesus berseru, "Eli, Eli lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sesungguhnya pada peristiwa tersebut, Yesus bukan menunjukkan kepasrahannya kepada Allah, melainkan menunjukkan relasi antara Bapa dan Anak, yang sebenarnya Allah tidak meninggalkan Yesus dan Yesus tidak meninggalkan Allah. Kita bisa lihat di ayat 47 sampai ayat 49 yang merupakan respon kesalahpahaman dari orang-orang yang mendengar ketika Yesus berseru, "Eli, Eli lama sabachthani." Yang terdengar oleh mereka adalah seolah Yesus berseru kepada Nabi Elia, sehingga mereka ingin melihat Elia datang menyelamatkan Yesus. Padahal sebenarnya Yesus berseru kepada Allah. Dilanjutkan pada ayat yang ke-50, Yesus berseru dan menyerahkan nyawanya. Injil Lukas mencatat seruan itu adalah, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ini adalah kalimat terakhir sebelum Yesus mengucapkan 6 kalimat lainnya di kayu salib. Sesungguhnya ketika Ia menyerahkan nyawanya, itu bukanlah pernyataan ketakutan akan kematian, melainkan pernyataan bahwa Yesus tetap milik Allah. Fakta yang berikutnya adalah ketika tabir bait suci terbelah dua, terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, yang mana semua peristiwa itu benar-benar membuat takjub orang-orang yang ada pada waktu itu. Dalam hal ini, nyatalah kebesaran Allah melalui kuasa-Nya. Sehingga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, kepala pasukan dan para prajurit yang awalnya takut, pada akhirnya mengakui bahwa benarlah Yesus itu adalah Anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita memperingati hari kematian Yesus, yang kita sering sebut dengan Jumat Agung. Sebab di hari Jumat peristiwa itu terjadi dan benar-benar peristiwa yang agung, besar, bukan peristiwa yang biasa. Allah memperlihatkan keagungannya melalui kematian Yesus. Yesus rela memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Sebenarnya bukan tidak bisa Dia pergi meninggalkan segala penderitaan yang Dia alami. Yesus bukanlah tidak berdaya menghadapi kematian, tapi Dia menyerahkan nyawanya untuk mengalahkan kematian itu sendiri. Nyatalah itu melalui kebangkitannya. Lalu, apa yang perlu kita syukuri melalui peristiwa kematiannya? Apakah kita hanya melakukan ibadah? Apakah kita hanya melakukan ibadah rutinitas, lalu perjamuan kudus, lalu mengikuti ibadah hening dengan memakai segala pakaian yang berwarna hitam atau gelap? Bahkan kita sampai meneteskan air mata, menangis
Siapa yang kita tangisi? Apa yang kita tangisi? Yesus yang mati itu kah? Atau segala keberdosaan kita? Lalu ketika semua ibadah itu selesai, kita kembali kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita langsung kehilangan makna dari Jumat Agung itu sendiri? Saudara-saudari, apa arti kematian Yesus bagi kehidupan kita saat ini? Kristus sudah berkorban, sudah menderita demi keselamatan kita melalui kematiannya di kayu salib. Kematian yang memberikan kehidupan bagi kita. Kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Kematian yang membawa kita dari kegelapan kepada terang. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghargai pengorbanan itu? Masih sulitkah kita untuk beriman hanya kepada Dia? Masih sulitkah kita untuk menjadi terang di kehidupan kita ini? Masih sulitkah kita untuk memberikan diri kepada orang lain di saat orang lain membutuhkan kita? Terlebih dalam pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi bersama-sama. Semakin banyak orang yang menutup dirinya, egois, mementingkan kepentingannya sendiri, tidak mampu memberi diri di saat orang lain benar-benar membutuhkan. Lalu bagaimana dengan kita? Selagi kita masih diberi kesempatan, mari kita pakai waktu kita untuk menghargai bentuk pengorbanannya, pengorbanan Yesus. Mari kita renungkan peristiwa kematiannya, dan jangan sia-siakan pengorbanannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Syukur bagimu Allah yang memelihara kehidupan kami sampai pada kesempatan ini. Kami bersyukur, kami memuji memuliakan namamu, walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing. Untuk hal yang sedang terjadi ini pun Tuhan, kami harus mampu mengucap syukur kehadapan-Mu. Biarlah Tuhan, sukacita kami tidak menjadi hilang oleh karena kami memperingati hari kematian-Mu di tempat kami masing-masing. Tapi biarlah kami semakin merenungkan, ibadah kami juga semakin hikmat ya Bapa. Semua itu karena kebaikan-Mu. Untuk kesempatan beribadah juga Tuhan dalam hari ini, kami juga sangat-sangat bersyukur karena Kau masih memberikan waktu kepada kami, memberikan kesempatan hidup untuk kami boleh beribadah kepadamu, merenungkan segala pengorbanan-Mu di kayu salib yang rela mati untuk menebus kami, memberikan keselamatan kepada kami, orang-orang berdosa. Tuhan, sebenarnya banyak permohonan yang ingin kami sampaikan, tapi biarlah Tuhan, semuanya yang kami butuhkan, Tuhan berikan, Tuhan sediakan di waktu Tuhan yang terbaik. Terlebih kepulihan dunia ini Tuhan, aktivitas kami setiap harinya, ibadah kami setiap minggunya, semuanya sungguh-sungguh kami rindukan. Tapi biarlah Tuhan, hanya Kau yang memiliki kuasa untuk memulihkan yang terjadi saat ini. Biarlah kami terus berpengharapan dengan semua peristiwa ini, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa hanya kepada Tuhan dalam Jumat Agung ini Tuhan. Kami tidak lupa membawa dalam doa kami pemimpin-pemimpin bangsa negara yang Tuhan pakai untuk melayani Engkau melalui negara ini. Tuhan, mereka berjeri lelah Tuhan, tak kenal lelah untuk melakukan setiap tugas mereka. Tuhan, beri mereka kekuatan, beri mereka kesanggupan, beri mereka hikmat kebijaksanaan untuk tetap melakukan tugas-tugas mereka. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter, perawat yang berada di barisan terdepan melayani Engkau melalui pekerjaan mereka. Tuhan, beri kekuatan kepada mereka, sebab mereka juga harus jauh dari keluarga. Berkati keluarga mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk kami semua, para jemaat-Mu. Tuhan, kami tahu kami banyak mengalami keresahan, kekhawatiran, tapi biarlah Tuhan kami menghadapkan pandang kami hanya kepada Tuhan, menyerahkan segala hidup kami hanya kepada Tuhan, sebab kami yakin semua akan
baik di waktumu yang terbaik. Semua akan indah Tuhan di waktumu itu. Tuhan, biarlah kami dalam kesempatan-kesempatan beribadah di rumah ini semakin merenungkan kembali pengorbananmu itu. Sebab Engkau telah membayar pengorbanan untuk kami, untuk keselamatan kami dengan harga yang sangat mahal. Tuhan, biarlah kami semakin merenungkannya dan juga mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh menghargai setiap pengorbananmu melalui kegiatan kami setiap hari di dalam kehidupan kami. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk para pelayan dimanapun mereka Tuhan pakai. Tuhan, izinkan melayani Engkau, beri setiap kekuatan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang jauh, yang dekat dari kami, yang kami kasihi. Tuhan, lindungi mereka dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Kami hanya mampu menyampaikan mereka di dalam doa kami kepadamu. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk para korban yang terkena virus corona. Sudah lebih dari 2.000 Tuhan orang yang terjangkit penyakit ini. Sungguh Bapa, kami tidak tahu akan seperti ini terjadi di dalam negara kami. Tapi biarlah Tuhan kami membawa mereka semuanya kepadamu di dalam doa kami ini. Tuhan, berikan yang terbaik untuk kehidupan mereka, pulihkan mereka ya Bapa. Dan bila ada yang mengalami kesedihan melalui kematian oleh karena yang terjadi saat ini, tetap Tuhan kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, banyak lagi sebenarnya ingin kami sampaikan, tapi biarlah Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami semuanya atas seizin Tuhan. Kehidupan kami tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin.